Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tia Yuliawati, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas materi pada mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Materi kita kali ini yaitu mengenai manajemen jasa bank. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Tahukah kamu apa itu jasa bank? Jasa bank adalah semua kegiatan bank, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabah. Jasa bank diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama yaitu jasa bank yang langsung berkaitan dengan fungsi bank, misalnya clearing, transfer, inkasso, dan lain-lain. Kedua, yaitu jasa bank yang tidak langsung berkaitan dengan fungsi bank, misalnya asistensi atau pelatihan kepada nasabah. Yang ketiga, jasa bank yang memberikan keuntungan langsung bagi bank, misalnya pengenaan biaya transfer, biaya clearing, dan lain-lain. Yang keempat, jasa bank yang tidak memberikan keuntungan langsung kepada bank, misalnya penerimaan setoran SPP, denda tilang, pembayaran listrik, dan lain-lain. Yang kelima, jasa bank yang memberikan keuntungan finansial, misalnya provisi ekspor, wali amanat, bank garansi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jasa bank yang memberikan keuntungan non-finansial, misalnya transfer gratis untuk nasabah-nasabah tertentu pada periode tertentu, misalnya pada saat ulang tahun, dan lain-lain. Fungsi jasa bank antara lain, yang pertama, memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, dan yang kedua, memperlancar peredaran uang. Jasa bank dalam pembayaran transaksi perdagangan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perdagangan luar negeri. Yang kedua, perdagangan dalam negeri. Transaksi perdagangan luar negeri yang melibatkan bank adalah transaksi ekspor-impor dengan menggunakan letter of credit. Sedangkan pembayaran transaksi perdagangan dalam negeri yang melibatkan bank dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerbitkan cek, 2, menerbitkan biliet giro, 3, setor dana ke rekening penjual, dan yang keempat, transfer dana ke rekening penjual. Jasa-jasa bank dalam mendukung pembayaran perdagangan antara lain yang pertama yaitu clearing. Clearing merupakan kegiatan penyelesaian warkat-warkat tagihan antar bank yang dilakukan melalui lembaga clearing atau clearing house. Yang kedua yaitu inkasso. Inkasso merupakan kegiatan penyelesaian warkat-warkat tagihan berupa cek dan biliet giro antar bank di luar wilayah clearing. Dan yang ketiga yaitu transfer. Transfer merupakan kegiatan penyelesaian permohonan pemindahan dana dari satu kantor cabang ke kantor cabang bank yang lainnya atau bank koresponden di luar negeri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jasa-jasa bank dalam memperlancar peredaran uang. Mekanisme peredaran uang dapat dijelaskan dari 2 sisi, yaitu simpanan dan pinjaman. Jasa bank yang terkait dengan fungsi memperlancar peredaran uang antara lain, yang pertama yaitu jasa penerimaan setoran. Penerimaan setoran dilakukan oleh bank setiap hari, baik untuk kepentingan rekening yang dipelihara di kantor cabang bank yang bersangkutan maupun yang dipelihara di kantor cabang lain. Sistem yang ditawarkan bank dalam pelimpahan dana setoran tersebut ke rekening kantor cabang lain dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Jasa penerimaan setoran tersebut
banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai jaringan unit kerja banyak. Sehingga untuk melihat saldo yang ada di bank dilakukan dengan cara sentralisasi sistem keuangan. Yang kedua, yaitu jasa pencairan dana. Pencairan dana dapat dilakukan setiap saat, baik menggunakan cek maupun biliet giro, baik atas beban rekening giro maupun rekening pinjamannya. Setiap cek atau biliet giro yang beredar merupakan bagian dari jumlah uang yang beredar, sebab cek atau biliet giro didukung oleh dana yang cukup di rekeningnya masing-masing. Setiap pembayaran transaksi perdagangan di dalam negeri dengan mudah akan dilakukan pembayaran oleh pihak pembeli. Cek atau biliet giro yang diterima oleh penjual dapat secara langsung dipergunakan untuk membayar lagi kepada supplier atau menyetorkannya kepada bank. Kemudahan demikian telah memperlancar arus peredaran uang. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.